Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 970, berani dan terang-terangan. Pada saat Heaven Demon Sword yang tajam membelah lelaki tua beralis putih dari tengah, ekspresi lelaki tua beralis putih sangat terkejut, di matanya terbersit rasa putus asa dan tidak rela. Wajahnya pucat pasi bagaikan wajah hantu. Darah segar mengalir dari keningnya, mengalir memanjang ke bawah dan membelah dirinya menjadi dua bagian. Dalam sekejap, aliran darah tersebut tiba-tiba tersembur keluar. Darah segar seperti air mancur dan menciprat ke seluruh tubuh lelaki tua beralis putih, benar-benar membuat tubuhnya merekah menjadi dua bagian. Dalam waktu bersamaan, Dimas meluncur turun dan berdiri tidak jauh dari samping lelaki tua beralis putih. Dia berdiri tegak dengan perkasa, wajah yang serius, seluruh tubuhnya penuh dengan aura penguasa, namun aura ini dingin, tidak ada sedikit pun perasaan. Akhirnya dia mendapat kemenangan, namun tetap tidak sombong dan terburu nafsu. Hanya saja aura dingin itu menyebar dengan cepat dan mendinginkan semua yang ada di situ. Seluruh tubuh semua orang yang ada di tempat menjadi beku dengan hawa dingin di lubuk hati mereka, ekspresi ketakutan seperti bertemu dengan hantu. Mereka tidak percaya dengan pemandangan yang ada di depan mereka, tetapi terpaksa untuk melihat semua serangan ini meskipun hati mereka tidak mampu menerima. Dalam penglihatan mereka masih memperlihatkan dengan jelas lelaki tua beralis putih terbelah hidup-hidup menjadi dua bagian oleh Dimas. Semburan darah segar seperti air mancur mengotori tanah tempat dia berbaring. Lelaki tua beralis putih mati seperti demikian. Bagi orang Istana Awan ini adalah berita sedih yang menggemparkan. Satu persatu dari mereka seperti terkena sambaran petir hingga panik dan ketakutan setengah mati serta pikiran menjadi kosong. Sampai Three Heavenly King yang kuat juga tidak mampu menerima kenyataan yang menakutkan ini. Sekonyong-konyong tubuh mereka menjadi tidak bertenaga dan hampir ambruk. Kepala mereka menjadi kosong dan tidak mampu berpikir. Berbagai perasaan berkecamuk dalam hati yang nyaris membuat mereka hampir menjadi gila. Tubuh Taoti yang sangat besar juga membeku seperti ukiran batu. Matanya menatap lurus pada tubuh lelaki tua beralis putih yang menjadi dua dan terbaring di atas tanah. Perasaan hebat menyerbu hatinya. Pertempuran besar yang panjang dan tidak berkesudahan ini akhirnya mendapatkan hasil akhir yang membuatnya puas. Sekali lagi dia menjadi saksi mata akan terobosan Dimas, menjadi saksi akan keajaiban yang terjadi. Membuatnya bersemangat dan merasa lega. Tempat yang begitu besar tenggelam dalam kesunyian yang panjang. Seolah-olah waktu berhenti sementara. Entah lewat berapa lama, Raja Surgawi Selatan yang pertama bereaksi kembali. Tiba-tiba dia memecah keheningan dengan berteriak keras dan marah pada Dimas, kamu membunuh lelaki tua beralis putih. Nada bicara Raja Surgawi Selatan penuh rasa tidak percaya dan terkejut. Sebelumnya kematian Raja Surgawi Barat telah memberikan pukulan besar untuknya. Dia tidak menyangka, Dimas tidak hanya berani membunuh Raja Surgawi Barat, bahkan sampai lelaki tua beralis putih pun dia berani bunuh. Harus tahu status lelaki tua beralis putih di Istana Awan sangat tinggi dan mulia, adalah tokoh yang dihormati Istana Awan. Dimas telah membunuh lelaki tua beralis putih di depan gerbang Istana Awan ini sama saja telah menginjak martabat Istana Awan. Dia telah melewati jauh garis batas. Istana Awan, ini tidak bisa dimaafkan. Mendengar ucapan Raja Surgawi Selatan, yang lain satu persatu mulai sadar kembali. Semuanya seperti sadar dari mimpi, dengan tatapan tajam memandang Dimas. Kekuatan Dimas sekali lagi melampaui dugaan mereka, keberanian Dimas juga telah membuat mereka mengetahui dirinya. Di mata mereka Dimas benar-benar menjadi iblis, monster. Dimas dengan acuh menyapu pandangannya pada tubuh lelaki tua beralis putih, dan membalas Raja Surgawi Selatan dengan tenang dan datar, tidak usah terkejut, dia masih belum mati sepenuhnya.
Mendengar itu semua orang mengalihkan tatapan mereka dan melihat ke arah lelaki tua beralis putih yang terbaring di tanah. Mereka melihat dengan jelas, tubuh lelaki tua beralis putih telah terbagi menjadi dua bagian, inti jiwanya juga mungkin sudah hancur. Dirinya sudah tidak ada sedikit pun nafas lagi, mana mungkin dia masih hidup. Mata mereka penuh keraguan, di saat yang sama juga muncul penantian yang tersembunyi di hati mereka. Tepat saat ini, mendadak ada gerakan pada tubuh lelaki tua beralis putih yang terbagi dua itu. Hanya terlihat jari-jari tangannya bergerak pelan 2 kali, gerakan yang begitu kecil telah membuat hati semua orang berdetak cepat. Mereka menjadi percaya, apa yang dikatakan oleh Dimas adalah benar. Ada kemungkinan lelaki tua beralis putih tidak mati, mata mereka semua terbelalak besar dan semangat memandang lelaki tua beralis putih. Di bawah tatapan mata semua orang, dua bagian tubuh lelaki tua beralis putih yang penuh darah perlahan mendekat dan menyatu pelan-pelan. Jelas sekali tubuh lelaki tua beralis putih kembali ke semula. Melihat itu seketika semua orang istana awan mengembangkan senyuman. Mereka merasa sangat terkejut gembira dari lubuk hatinya dan senang, lelaki tua beralis putih telah kembali dari gerbang kematian. Ini adalah hal yang ajaib. Dia memberikan fajar baru untuk mereka semua dan kembali lagi memiliki harapan. Ekspresi Dimas tetap kalem dan tenang, tidak terkejut. Mengenai lelaki tua beralis putih yang hidup kembali dia tidak merasa di luar dugaan, semua ini sudah ada dalam perkiraannya. Cepat sekali di bawah perhatian semua orang tubuh lelaki tua beralis putih telah menyatu kembali dan utuh. Dia bangun dan berdiri kembali di depan semua orang. Lelaki tua beralis putih saat ini sudah tidak mempunyai luka yang jelas. Tetapi inti jiwanya menghilang sedikit, dan juga telah mendapat luka parah. Meskipun tubuhnya telah kembali, namun kondisinya masih belum begitu baik. Wajahnya pucat, nafas yang tidak stabil, bahkan bernafas pun harus sekuat tenaga. Tetapi sepasang matanya terlintas tatapan ganas. Dia menatap tajam pada Dimas, dengan suara rendah berkata terbata-bata. Heaven Demon Sword telah tertidur selama ribuan tahun, kini telah lahir kembali ke dunia dan memilih kamu sebagai tuannya. Ternyata kamu memang memiliki sisi yang tidak biasa, kamu cocok dengan Heaven Demon Sword, benar-benar di luar dugaanku. Aku harus mengakui kamu sangat istimewa. Lelaki tua beralis putih yang selama ini sangat sombong, tapi dihajar oleh Dimas dengan akhir yang menyedihkan sampai kesombongannya pun menjadi hancur. Sekalipun dia sangat tidak bersedia, namun dia harus mengakui kekuatan dia tidak sebanding Dimas atau bisa dikatakan dia tidak akan mampu bisa seperti Dimas, mengembangkan kekuatan asli Heaven Demon Sword yang dahsyat. Dimas tetap tidak bersikap berlebihan, dengan datar berkata, satu tusukan pedang tadi aku bisa langsung mengambil nyawamu. Tapi aku masih ingin memberikan kesempatan terakhir untukmu, berharap agar kamu tahu diri. Dan apa yang kamu ketahui tentang Heaven Demon Sword dan pemilik aslinya, tolong ceritakan semuanya padaku secara terperinci. Kata-kata Dimas ini termasuk jujur dan terus terang, sebenarnya dia memang bisa langsung menghancurkan inti jiwa lelaki tua beralis putih agar benar-benar mati. Namun di saat kritis goresan Heaven Demon Sword menyimpang sedikit dari posisi pusat, dan hanya membuat inti jiwanya terluka dalam tapi tidak sampai membuatnya mati. Mengapa demikian? Karena Dimas mengetahui lelaki tua beralis putih tidak akan benar-benar mati. Dia menyisakan nyawa lelaki tua beralis putih juga demi untuk menggali informasi. Hanya saja mendengar kata-kata ini lelaki tua beralis putih tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia tetap memandang lekat pada Dimas, sambil menggertakkan gigi berkata, kamu pikir, kamu telah memberi ampun untukku dan aku akan berterima kasih atas kebaikanmu, lalu mengatakan semuanya padamu. Kamu sudah memperhitungkan semuanya, kalau memang kamu begitu ingin mengetahui kebenarannya, lebih baik kamu pergi saja ke neraka dan tanyakan sendiri. Lelaki tua beralis putih tidak takut mati, tidak takut ancaman, terlebih lagi tidak akan berterima kasih pada Dimas. Sikapnya masih teguh seperti dulu, tidak berubah sedikit pun.
Mendengar itu sepasang mata Dimas terlintas tatapan dingin. Air mukanya juga sedingin es, tanpa perasaan dia menatap lelaki tua beralis putih dan berkata sinis, "Karena kamu begitu bodoh, aku lebih tidak usah sungkan lagi. Tidak ada gunanya menyimpan nyawamu ini." Baru selesai bicara, kedua mata Dimas tiba-tiba menjadi merah dan samar-samar terlintas sinar hitam. Di tubuhnya juga muncul kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Energi membunuhnya benar-benar mendesing keluar. Energi jahatnya bagaikan tornado yang berputar-putar, menggulung dan menyembur ke atas langit. Mendadak kubah langit menjadi redup, awan-awan bergulung di langit, cahaya bencana bertebaran dan berkumpul seperti akan memecah bumi dan menggemparkan langit, bencana yang akan memusnahkan dunia seolah-olah muncul saat dibutuhkan. Angin dan awan semakin bergerak cepat di atas udara yang luas, setiap putaran angin tornado mengitari Dimas dan bertiup semaunya. Heaven Demon Sword yang ada di tangan Dimas sedang memancarkan cahaya emas yang menyilaukan, melepaskan energi membunuh yang dingin, meledakkan kekuatan sihir. Detik berikutnya dengan tenaga kuat dia mengayunkan pedangnya kepada lelaki tua beralis putih. Cahaya pedang tersebut menggetarkan hingga ke langit 9. Cahaya emas pedang Heaven Demon Sword tiba-tiba menerobos dari angin tornado yang bergulung-gulung dan membungkus pedang yang tajam itu langsung menuju ke arah lelaki tua beralis putih. Ini adalah satu tebasan pedang yang mematikan, kekuatan yang amat besar dan berisi hawa membunuh yang tak terbatas, memiliki daya untuk menggemparkan langit dan menghancurkan. Jelas Dimas tidak ingin membuang-buang waktu dengan lelaki tua beralis putih. Kali ini dia akan langsung mengambil nyawa lelaki tua beralis putih, tanpa ada sisa sedikit pun. Hati orang-orang Istana Awan sekali lagi tercekat, mereka masih merasa gembira akan lelaki tua beralis putih yang lolos dari kematian. Tiba-tiba saja mereka melihat pedang Dimas yang mematikan itu menebas ke arah lelaki tua beralis putih. Nyawa lelaki tua beralis putih tergantung lagi pada plat besi tersebut. Seketika mereka menjadi cemas bukan main. Lelaki tua beralis putih merasakan jelas kengerian dari energi penghancur ini. Pupil matanya mengecil, kekuatan tersembunyinya tiba-tiba bangkit. Saat itu juga dia menarik semua kekuatan dan terkumpul di dada sebuah perisai besar yang tebal dan kuat. Setelah perisainya terbentuk, lelaki tua beralis putih mendorong kedua tangannya. Dalam sekejap perisai yang sangat besar itu menghadap dan menyambut cahaya emas pedang milik Dimas. Cahaya emas pedang terselip energi sihir dan tornado, luar biasa dahsyat, namun apa bisa ditangkis perisai tebal lelaki tua beralis putih. Bam! Hanya terdengar suara ledakan, cahaya emas pedang menebas di atas perisai tebal. Seketika perisai tebal yang kuat itu hancur. Selanjutnya pedang tersebut mengeluarkan huricane yang bergulung-gulung dan tetap menyerang lelaki tua beralis putih. Cahaya emas pedang tak terkalahkan dan tak tertandingi. Mendadak mata lelaki tua beralis putih terbelalak besar, hatinya berdetak kencang, dia tidak bisa berpikir, melompat ke atas dan hampir sampai di tengah udara. Akhirnya cahaya emas pedang hanya mengenai udara, lelaki tua beralis putih terhindar dari malapetaka ini. Namun bayangan tubuh Dimas secepat kecepatan cahaya, tiba-tiba menyusul ke atas udara dan sampai di hadapan lelaki tua beralis putih. Dia menatap lekat pada lelaki tua beralis putih dengan sepasang mata yang penuh aura iblis, energi sihir yang tak terlihat terhubung pada pandangan lelaki tua beralis putih dan masuk ke dalam pikirannya. Dalam waktu bersamaan, Dimas sekali Iyagi mengangkat Heaven Demon Sword dan mengarah tepat pada lelaki tua beralis putih dan menghujamnya dengan keras. Seketika hawa kematian melanda lelaki tua beralis putih, dia tidak berani menghadapi tatapan mata Dimas, dia juga tidak punya keyakinan untuk menyambut Heaven Demon Sword. Sehingga sekali Iyagi tubuhnya melonjak dan membubung ke langit, berusaha untuk melarikan diri dari serangan Dimas. Aku sudah memberimu kesempatan, kamu sendiri yang tidak menghargainya. Sekarang ingin kabur, sudah terlambat, terdengar suara Dimas di tengah udara yang seperti iblis. Waktu bersamaan, sebuah energi iblis yang kuat meliputi bumi dan menyelimuti langit.
Dalam sekejap telah menutupi lelaki tua beralis putih dan dirinya seolah telah ditotok titik syarafnya. Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, dia ada di tengah udara, tubuhnya membeku, wajah yang pucat, tatapan yang ketakutan. Detik berikutnya, bayangan tubuh Dimas melintas bagaikan cahaya, berhasil mengejar lelaki tua beralis putih. Dia segera berkata sinis, "Kamu sudah boleh mati." Selesai bicara Dimas memegang erat Heaven Demon Sword dan langsung menusuk ke tempat inti jiwa lelaki tua beralis putih itu berada. Lelaki tua beralis putih terkejut, dia mengira dirinya tidak takut mati, namun di saat kematian sudah begitu dekat, dia merasakan ketakutan yang dalam, rasa putus asa yang kuat memenuhi kedua matanya. Orang-orang Istana Awan yang menonton semua ini juga tiba-tiba menjadi syok, mata yang penuh kecemasan, hati yang tercengkam erat, saraf di seluruh tubuh yang sepertinya akan segera putus. Namun, pada saat Heaven Demon Sword akan menembus ke tubuh lelaki tua beralis putih, mendadak dari dalam Istana Awan terdengar suara teriakan keras, "Agaknya terlalu sombong orang yang terang-terangan ingin membunuh di Istana Awanku." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.